Ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Jadi teks Bible mereka itu sudah hilang, tidak ada. Dan dengan mereka yang sudah tidak ada manuskripnya, tidak ada teks aslinya, tidak ada naskahnya, paling naskah-naskah yang ditemukan seperti naskah Laut Mati, katanya gitu ya. Nah, itu mereka tidak mempunyai manuskrip satu biji Bible mereka, berbeda dengan Al-Quran kita. Maka dari itu mereka dapat dengan gampang gitu untuk mengubah kitab mereka sendiri. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Pada video kali ini kita membahas mengenai Ustadz Yusuf yang terus berkomentar soal Alkitab direvisi lagi gitu ya. Dan orang Kristen dengan gampangnya merubah-rubah kitabnya. Nah, padahal teman-teman sekalian kalau kita lihat yang berubah adalah terjemahannya. Ya, sementara bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, kemudian naskah-naskah Alkitab itu mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu tidak pernah berubah. Dan kita memiliki yang namanya manuskrip, ada 5.366 manuskrip. Jadi kita punya lebih lengkap dibandingkan Al-Qur'annya si Ucup PI gitu ya, yang hanya memiliki sekitar 7 manuskrip saja. Jadi teman-teman sekalian, dia menjelekkan iman Kristen, kitab suci agama Kristen. Dia tidak sadar bahwa Al-Qur'annya pun itu juga sudah mengalami revisi-revisi gitu ya. Jadi bukan hanya Alkitab. Kalau kita yang direvisi adalah terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau mereka dari bahasa aslinya saja pernah direvisi. Dan itu saya sudah bahas di video sebelumnya ya, oleh seorang profesor ya, seorang dosen dari sekolah tinggi Islam. Nah teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan penjelasan dari Lembaga Alkitab Indonesia langsung. Apa alasan sehingga mereka menerbitkan Alkitab terjemahan baru edisi 2 ya. Jadi ini Alkitabnya teman-teman sekalian. Ini sudah ada. Kalau teman-teman pesan di Shopee sudah ada. Nah sekarang mari kita langsung saja untuk dengarkan pemaparan dari Lembaga Alkitab Indonesia berikut ini. Saya sampai ke substansinya beberapa menit ke depan ini. Ada 4 alasan klasik mengapa kita selalu ingin menerjemahkan ulang atau memperbarui terjemahan. Pertama, memang betul bahasa terus berkembang, tidak ada bahasa yang tidak berubah. Kedua, memang penelitian naskah sumber Ibrani, Aram, dan Yunani terbukti menolong kita untuk memahami Alkitab lebih baik. Sebagai contoh, naskah-naskah Laut Mati yang sangat terkenal itu. Lalu ketiga, ilmu penafsiran pun eksegese terus berkembang. Oleh sebab itulah makanya seperti Alkitab Nias ya, yang dikerjakan 1 abad yang lalu, tidak mungkin lagi sama pemahaman kita sekarang dengan apa yang mereka coba lakukan di 1 abad yang lalu. Dan yang terakhir, ilmu penerjemahan juga mengalami perkembangan. Saya ingin memberi contoh sederhana. Karena kita mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, maka perubahan yang termasuk paling banyak adalah mengganti titik 2 menjadi koma.
kalau kita mau memulai kutipan. Kalau dulu titik 2, sekarang koma. Itu saja sudah berapa puluh ribu itu banyaknya. Ya. Yang kedua, contoh lain adalah daripada. Kata daripada menurut kaidah bahasa Indonesia terkini itu digunakan untuk perbandingan. Dan kalau dia menyatakan perbandingan, itu disatukan, tidak boleh dipisah daripada. Misalnya Kain berkata, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi daripada dalam arti dari itu sekarang tidak bisa lagi digunakan. Maka doa Bapa kami akan jadi lebih hemat satu kata. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Kata pada tidak digunakan lagi. Jadi ibu bapak udah bisa mulai sekarang berdoa Bapa kami seperti itu ya. Nah, penulisan kata sorga, kalau kita perhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah surga. Soal mengucapkannya ya terserah kita. Ada yang mengucapkan U tapi bunyinya O. Begitu juga perbedaan antara korban dan kurban. Saya biasanya memberi contoh sederhana. Kalau kambing ditabrak mobil apa namanya, ibu bapak? Korban. Kalau kambingnya tidak jadi mati lalu disembeli untuk dikorbankan apa namanya? Ya, itulah bedanya. Ada kata-kata yang sangat langka, bahkan artinya disalah mengerti, itu pasti harus kita ganti. Salah satu diantaranya adalah ganja. Kalau ada yang belum menemukan kata ganja dalam Alkitab, sudah pasti belum katam baca Alkitab. Karena dia adalah bagian dari bangunan, tiang bangunan. Nah, oleh karena itu, tentu kami tidak hanya mengganti begitu saja, selalu kami coba lihat dalam bahasa Ibrani apa yang dikatakan. Kata koteret dalam bahasa Ibrani itu akan diterjemahkan sebagai tiang. Jadi kami sedang menunggu penghargaan dari BNN. Ganja hilang selamanya dari Alkitab. Begitu juga kata perkara. Ya, Tuhan telah melakukan perkara besar. Zaman sekarang ini kata perkara itu paling sering menyebut kasus di pengadilan. Padahal yang dimasukkan adalah sesuatu yang besar. Ya, itu kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Hibdil Adonai Lasot Imanu Haini Shemahem. Itu artinya Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Perkara juga hilang dari Alkitab. Jadi kita tidak mau terlalu banyak perkara dalam Alkitab. Dan yang dari Amos ini lebih seru. Ibu bapak yang suka mengkhotbahkan keadilan, ini kata favorit nih. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu. Padahal saya sendiri kalau tidak buka kamus tidak tahu saya apa itu ipu. Jadi memang hebat sekali kita ya, bisa berkhotbah tapi tidak mengerti apa artinya. Ya. Tapi ini kami juga tidak langsung ganti, kami lihat dulu. Oh, ternyata itu bahasa Ibraninya la'ana dan itu artinya racun pahit. Sejenis tumbuhan ya. Nah, untuk perjanjian baru sebagai contoh, kata yang sudah ulas-usang itu adalah khamir. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Galatia 5 ayat 9. Kalau ada yang masih mengerti kata menghamirkan, saya bisa perkirakan ini generasi dari zaman berapa. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, kata zumoi itu berarti sesuatu yang sudah dicampur dengan ragi dan berkembang, mengembang seperti roti. Oleh karena itu, ini akan kita ganti menjadi sedikit lagi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Kita juga perhatikan beberapa kata yang sebenarnya kurang dimengerti. Sebagai contoh adalah kata korban api-apian. Saya tidak tahu ibu bapak pendeta, pengkhotbah, kira-kira paham nggak ini maksud dengan kurban api-apian? Kalau mobil-mobilan saya tahu, ya. Panggang-panggangan, ya. Jadi api-apian itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Ibrani ishe, yang sangat mirip dengan kata ash dalam bahasa Ibrani, yang artinya api. Dan itu sebenarnya sinonim dari kurban bakaran, yaitu kurban yang dibakar dengan api. Kami juga dari segi terjemahan berusaha supaya terjemahannya jangan terlalu longgar.
Markus 1 ayat 4 ternyata terjemahannya sangat longgar. Bukan berarti salah ya, tapi jenis terjemahannya adalah terjemahan yang dinamis. Di situ Yohanes berkhotbah dan mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Padahal dalam bahasa Yunani ini kata benda semuanya. Kalau diterjemahkan lebih lurus, maka lebih tepat kita mengartikannya sebagai Yohanes Pembaptis memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Nah, aspek sosiolinguistik juga kami perhatikan. Kadang-kadang ada kata tertentu yang tidak dapat diucapkan dari mimbar. Karena tidak bisa diucapkan dari mimbar, saya tidak ucapkan juga dari tempat ini. Ya, ini terutama usulan dari teman-teman berbahasa Batak ini. Ya. Jadi ya kami terima, kita cari sinonimnya sehingga kata itu tidak akan ada lagi dalam Alkitab kita yang akan datang. Kita ganti dengan pelayan atau hamba sesuai dengan konteksnya. Kata setubuh juga menjadi masalah di Pulau Jawa. Karena rupanya bagi orang penutur bahasa Jawa itu dinilai kasar. Kami sudah konsultasi di berbagai wilayah Indonesia, ternyata mayoritas tetap mengatakan lebih baik dipertahankan. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau menghampiri. Lalu ada lagi yang mengatakan kalau menghampiri itu baru hampir. Masih dekat-dekat itu katanya. Ya, akhirnya kami setuju ini dipertahankan. Karena memang itu yang dimaksudkan di dalam teks Alkitab. Ada juga istilah tertentu yang memang ternyata kurang tepat. Sebagai contoh, kata kusta di dalam Alkitab sebenarnya perlu diganti karena kusta belum dikenal di bagian dunia waktu itu pada zaman ribuan tahun yang silam. Ya, oleh karena itu kami pelajari ulang, ternyata negas saraat dalam bahasa Ibrani itu berarti penyakit kulit menular. Dan memang tepat ya. Kalau tidak diganti memang terasa aneh sekali. Kusta ini bisa berada pada bulu domba, pada dinding, pada tembok, itu aneh sekali. Oleh karena itu, kami ganti ini sesudah mempertimbangkan dengan cermat konteksnya. Sehingga kusta tidak akan ada lagi dalam Alkitab. Nah, ini contoh yang hampir terakhir. Ini juga termasuk contoh yang kontroversial. Karena 1 Korintus 9, Paulus mengatakan orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan orang pemburi. Ya, kalau banci kita tahu ya, yang transgender ini biasanya. Kalau pemburi, mulai tebak-tebakan lah kita. Nah, kami periksa ulang. Ternyata kata yang digunakan adalah malakos. Kalau malakos itu artinya lemah gemulai. Ini kira-kira laki-laki yang lemah gemulai lainnya. Ya. Lalu arsenekoites itu laki-laki yang tidur dengan laki-laki. Nah, kalau begitu, ini sebenarnya adalah pasangan homoseks. Tapi karena homoseks terlalu modern, kita harus cari cara yang lain untuk mengatakannya. Maka diterjemahkan laki-laki yang ditiduri dan laki-laki yang melakukannya. Ya. Terpaksa begitu, ibu bapak sekalian. Nah, terakhir, ini memang termasuk contoh yang sangat sulit. Kadang-kadang teks Alkitab kita ternyata tidak sederhana. Dalam Yeskiel 34:16, kalau kita terjemahkan lurus teks Ibrani, yaitu teks Masoret, itu istilahnya, maka kata yang digunakan untuk domba-domba yang gemuk dan kuat, itu bukan melindungi, tapi membinasakan. Jadi domba-domba yang kuat dan gemuk menurut nubuat Yeskiel itu dibinasakan oleh Tuhan. Kalau mengikuti teks Ibrani, teks Masoret. Tapi kalau kita mengikuti terjemahan Yunani yang juga didasarkan pada teks kuno, itu menjadi dilindungi. Jadi total terbalik artinya. Ya, domba-domba yang kuat dan gemuk itu Tuhan lindungi. Nah, ini tidak gampang memutuskannya. Dan rupanya ini kira-kira diambil dari kata esmor dalam bahasa Ibrani. Dan itu luas maknanya.
termasuk bisa mengawasi. Oleh karena itu di dalam terjemahan terbaru nanti, yang gemuk dan yang kuat akan diawasi oleh Tuhan. Ya, jadi sudah jelas ya, ikut diawasi, tidak dibiarkan begitu saja juga. Akhirnya saya ingin memberi catatan penutup seperti yang terjadi pada tahun 1968. Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia mewakili Katolik telah mengadakan 6 konsultasi regional. 1 kali di Manado, di Maumere, di Medan. Tahun berikutnya 2017 di Yogyakarta, di Pontianak, dan di Jayapura. Dan puncaknya adalah konsultasi nasional, itu dilakukan bulan Februari 2018. Dan itu dibuka oleh Menteri Agama, dihadiri oleh para pimpinan lembaga gerejawi, termasuk juga beberapa orang uskup. Dan ini rekomendasinya mengatakan, kita lanjutkan proses untuk menghadirkan Alkitab bagi generasi baru. Dan kita upayakan supaya ini secara bertahap akan menjadi Alkitab gereja-gereja Indonesia di generasi yang akan datang. Demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Saya kembalikan kepada... Oke, teman-teman sekalian, jelas ya apa yang sudah disampaikan, dan di situ tidak ada masalah. Kalau sudah direvisi Alkitab, tidak menyebabkan kita mualaf, tidak menyebabkan kita tidak percaya lagi dengan Alkitab. Justru dengan adanya revisi seperti itu, semakin bertambah pengetahuan kita dan pendalaman kita soal Alkitab yang tentu saja berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia tentu saja mengalami perubahan-perubahan. Itu sebabnya Alkitab menyesuaikan supaya dari generasi A sampai generasi Z itu bisa memahami Alkitab dengan baik. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai. Biarlah ini boleh menambah wawasan buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.